Hai Taurus, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap membacain ramalan zodiak Taurus, zodiak kamu, khususnya untuk asmara di mid Juli sampai mid Agustus. Untuk kamu semua yang punya Taurus di birth chart kamu, ini pesan bisa untuk kamu dan cross watcher. Maksudnya juga siapapun sih, welcome untuk join, especially gitu, kalian yang punya koneksi atau berhubungan dengan seorang Taurus. Ini general reading, artinya nggak ada nama kamu. Ambil saja yang sesuai, ya, dan tinggalkan yang tidak sesuai. Kalau memang tidak sesuai, coba cek moon sign, Jupiter, Venus, sun sign kalian, bahkan juga north nodes kalau kalian mengerti. Dan kalau kalian nggak punya atau nggak tahu birth chart kalian, di box description gue itu ada link. Kalian tinggal klik, isi data-data kalian, dan kalian punya birth chart kalian. Gratis kok. Gue saranin untuk di save karena penting banget untuk bisa lebih mengerti diri kita sendiri. Gue saranin ya, untuk asmara relationship itu yang dilihat untuk cewek Venus dan Jupiter sign, ya, karena Jupiter itu Jupiter maksudnya bukan karena Jupiter itu untuk lebih yang serius tingkatnya, spouse, suami istri. Oke. Kalau yang cowok coba cek juga Venus dan Mars sign kalian. Alright. Untuk ascendant sign, ya, ascendant sign itu untuk melihat apa yang akan terjadi secara fisik atau real ke kita. Oke. Ascendant itu bisa kita dapatkan kalau kita tahu jam lahir kita. Untuk moon sign kita itu juga penting karena untuk mengetahui apa yang dirasa perasaan seseorang, ya. Artinya kenapa orang itu bertindak seperti ini atau apa yang dipikirkan orang itu, yang dilihat adalah moon sign. Karena moon sign itu mencerminkan perasaan dan emosional seseorang. Apalagi sun sign, yaitu yang selalu kita bilang ke orang-orang, zodiak gue Pisces, zodiak gue ini gitu. Itu sun sign yang biasanya lebih untuk ke soul purpose, ya. Jadi jauh lebih ke depan, dan biasanya itu lebih untuk cuman 20-30% sih ininya. Cuman cek aja semuanya karena siapa tahu satu sign lebih resonates ke situasi kalian saat ini, situasi kamu saat ini. Timeless reading artinya kapanpun kalian masuk ke channel ini, artinya memang energi kalian sesuai dengan energi saat ini. Oke. Dan gua nggak akan berpihak pada siapapun, gua hanya membacakan apa yang masuk, apa yang keluar melalui simbol-simbol ini, ya, tanpa harus berpihak. Dan energi bisa saja ketukar. Jadi gua bertanggung jawab dengan apa yang gua ucapkan, bukan apa yang kalian mengerti. Jangan baper karena ini general reading. Kalau mau personal reading, di box description gue tinggal kontak email gue aja. Alright. Nah, di bacaan ini untuk yang pertama kali baru nonton gue, ya, gue selalu membaca tarot berdasarkan astrologi. Jadi gue sering nanti akan ngomong rumah sekian, rumah 1, 2, 3, 4 sekian itu karena rumah konstelasi zodiak itu ada 12. Rumah pertama Aries, rumah terakhir adalah Pisces. Karena gue lagi bacain Pisces, karena gue lagi bacain Taurus, jadi Taurus di rumah pertama yang artinya adalah tentang self, tentang identitas kita sendiri. Oke. Ya. Jadi kita sama-sama ngerti ya. Oke. Dan untuk kamu semua yang emang udah di channel gue, makasih banget donasinya. Gue sudah melihat, jadi kita tinggal lihat, kita tinggal tunggu ya, kartu baru nanti ya. Makasih banyak, dan kalian yang lain untuk kalian memang terinspirasi, gue sangat apresiasi banget donasinya, ya.
Ada link di box description gua untuk PayPal. Tema kalian, memories, cherish memories of loved ones. Taurus, lagi bernostalgia tentang seorang kekasih yang sudah lewat. Oh ya, dibacain ini, gue akan baca antara kamu dan dia. Oke. Situasi kalian saat ini, situasi dia saat ini, challenge kamu saat ini, challenge dia saat ini, tindakan kamu dan effort kamu apa? Tindakan dan effort dia apa? Outcome, single di tengah dan couple. Oke. Akan gue bedakan dan akan gue tutup dengan goddess guidance oracle card. Oke. Energi bisa tertukar, jadi kalian yang mengerti posisi situasi kalian, jadi silakan tukar secocoknya kalian. Gue akan bilang di sini kalian, ini dia. Taurus. Gue pakai ini. By the way, Jupiter gue Taurus. Jadi sesama Taurus dilarang mendahului. Kita lihat Taurus. My tribe fellow Taurus. Ada apa dengan Taurus di asmaranya mid Juli sampai mid Agustus? Situasi kamu, challenge kamu, dan tindakan kamu. Five of Pentacles terbalik. Situasi kamu saat ini. Challenge kamu, Five of Swords. Tindakan dan upaya kamu, Two of Wands. Energi secara keseluruhan, Two of Pentacles. Taurus, kamu sibuk. Apa yang kamu sibukkan? Pekerjaan, dua pekerjaan sekaligus, dua situasi yang berbeda, personal dan profesional menyibukkan kamu, menyita waktu kamu, atau kamu lagi juggling, lagi memilih antara satu situasi dan antara situasi satu dan yang lain. Yang penting, yang intinya ini adalah sibuk kamu. Di bawahnya ada Four of Cups. Kamu tidak, perasaan kamu tidak fulfilled, perasaan kamu tidak emosional kamu. Bosan, tidak memuaskan. Ada tawaran pun juga kamu nggak tengok, kamu nggak peduli. Dan di bawah itu ada King of Cups. Ada yang nawarin cinta tapi kamu nggak peduli. Oke. Energi kamu saat ini Five of Pentacles. Five of Pentacles itu adalah kamu kehilangan nilai-nilai ya, yang bernilai, yang menurut kamu itu salah satu sangat punya nilai banget ya. Kamu kehilangan, kamu ngerasa sedih kehilangan dan bahkan kesepian. Tapi ini kebalik. Artinya kamu sudah tidak merasa seperti itu lagi. Kamu sudah bisa merelakan. Mungkin sesuatu yang baru saja lewat.
maka kamu bernostalgia. Challenge kamu adalah stand up on your ground. Jadi kamu challenge-nya adalah diminta untuk memberi batasan-batasan itu yang memang menyakitkan buat diri kamu juga sendiri dan juga orang lain. Kamu tahu itu sakit, tapi kamu harus lakukan. Karena itu untuk kebaikan kamu sendiri. Five of Swords, konflik yang memang kamu harus hadapi. Tindakan dan upaya kamu. Two of Wands, kamu lagi menanti kabar entah dari jauh atau yang sudah jauh secara emosional, sudah berjarak gitu, sudah berjarak. Mungkin ada yang punya hubungan jarak jauh ya. Kamu nunggu kabar dari itu. Klarifikasi. Two of Pentacles, kamu sibuk apa? Kamu lagi menimbang-nimbang apa? Apa yang kamu lagi mainkan? Kamu lagi mempermainkan situasi. Eight of Swords. Karena kamu merasa terjebak pada pikiran-pikiran entah itu dari orang lain yang menjebak kalian karena tipuan-tipuannya ya, atau ya kamu sendiri bikin jebakan-jebakan itu sendiri, kamu sendiri yang kamu terperangkap oleh pikiran kamu sendiri. Masih gue King of Wands, ini energi Aries ya, atau beberapa dari kamu mungkin dealing juga dengan seorang Sagittarius atau Leo. Yang jelasnya energinya fire signs ya. Buat gue secara personal ini energi Aries, yaitu kamu ingin memulai sesuatu yang baru. Tapi yang jelas karakter seorang King of Wands itu adalah dia entrepreneur, dia leader, dia self-employed, dia nggak akan takut akan resiko. Dia punya kendali atas hidupnya sendiri. Aries buat Taurus itu ada di ending. Di rumah ke-12 kalian, yaitu ending, karma, healing, closure, kebiasaan-kebiasaan kamu yang kamu bahkan tidak sadari, tentang mimpi-mimpi kamu, idealisme kamu. Yes, Nine of Swords. Jadi ini kecemasan dan rasa ketidakberdayaan kalian ya, yang 8 ini, 8 swords ini ya, berkembang menjadi penyakit. Artinya kamu tidak bisa tidur, kamu galau, kamu cemas, khawatir. Energi secara keseluruhan, Two of Coins adalah The Tower. Suatu fondasi yang kamu selama ini telah kamu bikin, bangun, harus runtuh. Ini energi Scorpio. Mungkin kalian berhubungan dengan Scorpio. Dan Scorpio kebetulan itu adalah rumah ke-7 kalian, yaitu relationship, marriage, contract, business partner. Secara kita lagi ngerjain asmara di sini, ini artinya mungkin pernikahan atau hubungan kalian harus kelar.
terguncang. Dan di bawahnya ada Knight of Wands, ya, energinya Sagittarius atau seorang player atau seorang explorer yang selalu ingin bebas, datang dan pergi seenaknya. Sedangkan Sagittarius itu ada di rumah ke-8 kalian. Rumah ke-8 kalian adalah sex, intimacy, merging, property, investment, warisan, aset, shared finance, dan termasuk investigasi, riset, juga partners resources. Jadi kalian cemas untuk memulai suatu hal yang baru karena kalian belum tahu tentang resources kalian. Apa yang kalian dapat dari Gono gini? Untuk beberapa yang mungkin terlalu spesifik ya. Oke, Five of Pentacles, kebalik, klarifikasi. Jadi kalian lagi ini dua koin ini. Kalian lagi galau, kalian lagi cemas, bahkan bikin kalian nggak bisa tidur. Kalau kalian ingin memulai sesuatu yang baru, apapun itu, entah relationship atau apapun ya, yang membuat kalian galau, dan kalau kalian berpisah hubungan rumah tangga kalian akan dapat apa? Itu yang gue dapat tadi dari dua ini. The Star, wow. Dapat ini ya, Five of Coins ya, Five of Pentacles in reverse itu ada The Stars. Ini buat gue kartu purging. Sorry ya, kameranya HP-nya agak-agak gitu lampunya. The Star ya. Ini purging buat gue. Purging itu ya memuntahkan semua emosi kita keluar. Healing dia. Ini energinya Aquarius. Healing artinya ya. Nah, The Star, dan dia ada harapan-harapan tentang hari esok. Dan dia sangat terinspirasi. Dan itu sangat menyembuhkan juga gitu. Karena masih punya harapan untuk hari esok ya. Tapi di sini ada gambar 2 cups tuh ya. Yang dikosongin sama dia. Sedangkan air itu adalah emotion, water ya. Emotion kita dikosongin. Makanya gue bilang purging, muntahkan semua emosi. The Star itu Aquarius. Aquarius itu ada di rumah status kalian, ada di rumah ke-10. Rumah status kalian, sosial status kalian, reputasi kalian, public image kalian, juga karir kalian, dan maskulinitas kalian. Sisi maskulin kalian, yaitu bagaimana etika kalian sehari-hari, tingkah laku kalian sehari-hari. Karena maskulinitas kita itu tentang bagaimana apa yang kita lakukan ya, praktek ya. Kalau feminine side kita adalah emosional kita. Okay. Jadi ada healing, ada purging di hal-hal yang gue sebut tadi. Oke. Ini juga tentang long term goal kita. Ten of Wands, kita udah siap melepaskan passion lama kita, kebiasaan lama kita yang memang sudah bagian dari diri kita. Kita siap lepaskan. Dan 10 Wands itu artinya bisa juga dibilang relokasi.
Four of Swords, meditasi, merenung, introspeksi setelah sakit hati. Three of Swords di atasnya, itu Three of Swords kan melambangkan sakit hati, patah hati, ya, kecewa. Swords keempatnya di depannya dia. Walaupun dia merem, meditasi, dia sadar sesadar-sadarnya akan apa yang dipikirnya. Aku tiba-tiba lapar ya. Energi secara keseluruhan dari Five of Pentacles kebalik itu adalah Eight of Wands. Travel, komunikasi yang cepat. Dan ini menyangkut juga spiritual. Kenapa ada 9 burung ya? Baru kali ini gue nyimak, gue ngitung. Ya ada burung nih gitu. Gue hitung, gue pikir ada 8 juga, enggak, ada 9. Tentang kecemasan kalian. Komunikasi itu tentang kecemasan kalian. Yang selama ini adalah passion kalian. Mungkin travel, alright. Challenge, Five of Swords, klarifikasi. The Fool, Aries, mungkin kalian berhubungan dengan seorang Aries atau Pisces. Ini energi Aries. Kalian diminta untuk percaya diri, percaya akan kemampuan dan potensial diri kalian, dan kalian harus percaya kalau kalian aman-aman saja untuk memulai apapun yang kalian ingin mulai. Kalian sanggup, kalian mampu. The Fool, tampaknya aja dia bego, padahal dia wise abis. Dengan menyadari dia tidak tahu apa-apa, dia mau tahu dan dia mau belajar. Dan dia siap untuk menerima, menghadapi resiko. Dan Aries itu di ending, di rumah ke-12 kalian. Ending, selalu kan setiap ending pasti ada new beginning, ya. Dan itu juga mungkin ada karma. By the way, new moon itu in Cancer, ya, yang artinya lebih ke emosional. Dan new moon itu selalu melambangkan kita ada sesuatu yang akan kita mulai. Oke. New chapter in anything. Oke. Cancer untuk di chart kalian itu ada di rumah ketiga. Rumah ketiga itu tentang early education, ya. Early education itu maksudnya semua wawasan pengetahuan kita yang selama ini kita dapatkan sejak kita dari kecil sampai kita saat ini. Oke, early education. Dan rumah ketiga itu juga tentang komunikasi, tentang hobi kita, tentang sosial aktivitas kita, dan tentang cara kita berpikir dan berpersepsi. Oke, dan juga tentang higher learning. Artinya kita akan memulai sesuatu, entah itu hobi yang baru, dan itu menyangkut juga teknologi dan komunikasi, dan itu juga tentang siblings kita, ya. Siblings dan lingkungan tetangga-tetangga kita. Jadi
kalian mungkin akan memulai sesuatu yang baru tentang itu. Tapi masalahnya adalah Saturn itu yang membawa karma. Saturn itu ada di Capricorn, oke? Capricorn itu ada di rumah ke-9 kalian, yaitu tentang travel, tentang wisdom, tentang filosofi, tentang hukum, agama, ya, higher education, juga tentang foreign. Artinya mungkin jadi Saturn ini yang akan menghambat atau yang akan memberi hambatan-hambatan untuk apapun yang akan kamu mulai. Oke, entah itu travel, entah itu hubungan jarak jauh, entah itu sekolah di luar negeri atau bekerja di luar negeri, ya. Karena itu berhubungan dengan foreign, ya, dan higher education. Jadi kamu ditantang untuk menambah wawasan kamu, ya. Jadi kalau rumah ketiga itu tentang early education, ya, rumah ke-9 itu adalah kamu akan ditantang oleh informasi-informasi atau tawaran-tawaran atau bahkan masukan-masukan yang berlawanan dengan apapun yang kamu believe, apapun yang kamu percaya, apapun pedoman yang kamu pegang sekarang, dari kecil hingga sekarang, itu akan tertantang dengan apapun yang akan kamu mulai. Seven of Wands, ya. Seven of Wands itu adalah artinya kamu udah pasang kuda-kuda, kamu bertahan untuk menjaga apapun yang kamu percayai. Jadi masukan apapun yang bertentangan dengan itu akan kamu tebas. Baru aja dibilangin. Akan ada konflik kan? Akan ada rintangan di situ. Nah, konflik, right? Tapi ada kebenaran, pencerahan, dan kebahagiaan. Di balik konflik itu. Leo, itu kartunya Leo. Leo itu di rumah, home, family, self care, ya, karena ada di rumah keempat kamu, yaitu tentang home, family, roots, ya, tradisi, foundationnya, ya, atau tentang seorang wanita di hidup kamu, entah itu seorang ibu, seorang nenek, seorang anak, wanita, ya, atau pasangan kamu sendiri. Karena rumah keempat itu juga tentang sisi feminin kita, yaitu emosional kita, dan bagaimana kita menjaga diri kita sendiri. Happy. Energi secara keseluruhan, Queen of Swords. Ini energi Libra secara personal buat gue. Mungkin ada yang berhubungan dengan seorang Libra, tapi yang jelas ini energinya air signs, Aquarius, Gemini, atau Libra. Mungkin kalian berhubungan dengan mereka, ya. Yang jelas energi Queen of Swords itu dia tidak sungkan-sungkan dan segan-segan untuk ngekat apapun yang menurut dia tidak benar. Dia hanya bicara berdasarkan kebenaran menurut dia. Oke. Kalau ini Libra itu ada di Taurus, Scorpio. Di rumah keenam kalian itu adalah kesehari-harian kalian, sehari-harinya. Service to others, kalian harus bisa bilang tidak. Umpamanya terhadap seorang teman atau seorang kakak, adik, ibu bahkan, atau bahkan seorang klien yang menuntut bla 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 bla. Ini keseharian ya.
Jadi kalian harus bisa bilang tidak, karena tidak sesuai dengan dan ini juga berdasarkan ke rumah keenam itu juga untuk kesehatan kalian, entah itu mental, fisik, bahkan psikologi jiwa. Oke. Dan ini juga tentang bagaimana kita menggunakan waktu sehari-hari kita, seefisien apa, ya, berguna enggak, dan bagaimana kita menganalisa suatu organisasi, keadaan, situasi, ya. Dia berani ngekat apapun yang tidak berguna untuk dia. Intinya itu. Yang tidak sehat apalagi. Jadi konflik ini adalah challenge kalian. Tindakan dan upaya kalian untuk bisa menghadapi konflik. Two of Wands. Seven of Pentacles kebalik. King of Cups. Energi Pisces, Cancer atau Scorpio. Buat gue ini Pisces atau nggak Scorpio. Four of Wands. Wow. Sesuatu yang layak untuk dirayakan. Suatu fondasi, suatu rumah, properti, rumah tangga, ya, perkawinan, stabilitas, kemapanan, yang jelas itu foundation. Energi di bawahnya adalah Hierophant, energi kalian sendiri, mantap. Kalau energi kalian sendiri keluar itu artinya kalian penuh menjadi diri kalian sendiri. Dan the Hierophant itu adalah komitmen, tradisi, kontrak, ya, foundation, struktur, nilai, spiritual, guru, bahkan institusi dan pemerintahan. Dan pernikahan. Oke. Jadi tindakan kalian adalah menunggu, right? Ini menunggu berita, ya. Dan karena klarifikasinya adalah Seven of Pentacles kebalik, artinya tidak lagi mau menanti. Kalian sudah cukup dengan penantian atau penantian akan hasil-hasil dari entah itu gonogini, entah itu semua energi, waktu dan fokus yang udah kalian berikan itu. Kalian sebenarnya kalau tegaknya ini kan kalian masih menantikan result, outcome atau hasil dari semua energi, fokus dan intensi yang kalian pernah tanamkan, ya. Kebalik, kalian udah nggak peduli lagi dengan outcome itu. Kalian udah nggak peduli karena ada cinta, ada pengertian. Kalian sudah paham apa artinya foundation, nilai dari suatu mapanan, suatu stabilitas, suatu fondasi. Nilai-nilai yang kalian pegang. Dan ada new beginning di situ. Di baliknya itu ada The Tower. Mungkin kalian berhubungan dengan Scorpio. Takdir, namanya takdir. Jupiter gue di Taurus, gue ikut senang deh gitu. Sekarang situasinya dia, challenge-nya dia, dan tindakannya dia apa? Kayaknya kalian nggak punya banyak drama deh, Taurus.
Walaupun di situ gue ngeliat ada energi-energi galau yang menyeramkan ini ya kan, dan ada tower juga tadi keluarkan, dan kalian juga ada disuruh healing dan segala macam, ada kalian juga kehilangan, tapi nggak ada tuh yang namanya energi-energi uh, galauan, nggak ada. Kalian oke-oke aja, kalian happy-happy aja walaupun harus menghadapi konflik. Oke, situasinya dia challenge dan tindakan dan effortnya dia apa? Situasinya dia Page of Cups. Dia ingin menawarkan maaf. Ini energi Pisces. Ya, mungkin kalian berhubungan dengan seorang Pisces. Ini innocent, ini polos, lugu, dan ikhlas tulus. Yang ingin menawarkan suatu emosi maaf. Buat gue ini maaf. Challenge-nya dia Nine of Cups, instant gratifikasi, entertainment, senang-senang. Kalau tarot trader yang lain bakalan bilang ini wish fulfillment. Buat gue enggak. Buat gue ini kartu instant gratifikasi, senang-senang sementara, happiness sementara, entertainment. Karena yang wish fulfillment adalah ini, the star. Buat gue. Jadi challenge-nya dia adalah entertainment. Dan tindakan dan upaya effortnya dia adalah Knight of Swords. Keren. Ini komunikasi tentang kebenaran. Oke. Biasanya kalau di traditional deck dia datang geras gerusuk gitu. Ya, di deck ini enggak, dia datang dengan kalem, bold ya. Ini energi Gemini by the way. Mungkin kalian berhubungan dengan seorang Gemini. Gemini itu energinya ada di rumah kedua kalian, yaitu tentang income, prioritas, nilai-nilai, pedoman, prinsip, dan material possession. Jadi mungkin yang akan dia komunikasikan nggak jauh dari itu. Dan ini etika dalam bekerja. Energi secara keseluruhan The Hangman. Ini energi Pisces. Oke. Energinya dimana dia stuck dan dia tidak melepaskan kamu. Energi yang kamu nggak dilepaskan sama dia. Dia hangin. Kamu ditahan. Energi kamu ditahan sama dia. Nggak tahu gimana caranya ya kan, nggak tahu. Yang jelas dia belum bisa ngelepasin energi kamu. Dia masih ingin mencoba memahami apapun koneksi kalian. Dia mencoba memahami dari sudut yang berbeda. Dan Pisces ini mungkin kalian nggak tahu juga berchartnya kalian, si dia ya kan, energinya Pisces itu adalah dia self sabotage, dia self sacrifice. Dia dengan keadaannya dia yang tidak nyaman ini, dia mencoba untuk bertahan. Oke. Nyakitin diri sendiri, yang pastinya juga menyakitkan orang-orang sekitarnya. Dan kalau di zaman kuno, yang digantung itu adalah pengkhianat. Pisces, gue sendiri juga Pisces loh. Ya.
Jadi nggak usah baper. Pengkhianat itu ya, seorang pengkhianat artinya mengkhianati dirinya sendiri yang kemudian dampaknya adalah ke orang lain. Self sacrifice yang sebenarnya nggak perlu. Self sabotage karena tidak mampu menguasai dirinya sendiri. Dan Pisces itu juga bisa dibilang eskapis yang suka lari dari kenyataan karena dia adalah pemimpi. Challenge dia, ya kan? Entertainment. Dia suka melarikan diri ke instan gratifikasi, kesenangan sesaat yang melupakan kenyataan kalau dia tidak nyaman. Oke. Dan Pisces itu, karena Pisces secara natural dia adalah rumah ke-12 yang artinya adalah ending, closure. Jadi kalau kalian ketemu Pisces, artinya sesuatu harus ending di hidup kalian. Percaya itu energi semesta. Entah itu pekerjaan, entah itu ini hubungan rumah tangga kalian atau dengan pacar kalian, ya, kalian dapat petunjuk untuk mengakhiri. Atau Pisces ini bisa juga diartikan sebagai clandestine, hubungan clandestine. Clandestine itu hubungan tersembunyi. Karena Pisces itu dia menguasai alam bawah sadar. Dia menguasai segala sesuatu yang tidak tampak, termasuk energi, emosi, dan frekuensi. Karena dia memakai mata hati. Klarifikasi dari situasinya dia sekarang, Page of Cups. Ini juga energi Pisces. Karena Pisces itu juga believers. Dan Pisces itu intuisi paling tinggi di antara semua zodiak. Dia energinya seperti High Priestess. High Priestess itu deep knowing, ya. Instingnya kuat banget. Dia mengetahui hal-hal yang di luar material, duniawi. Dia lebih ke spiritual. Dan di bawahnya si Pisces ini adalah living, meninggalkan semua yang ada untuk mendapatkan yang lebih memuaskan hati. Karena ini Cups, jadi hati, ya. Oke. Page of Cups itu apa? Klarifikasi dari Page of Cups. Three of Pentacles kebalik. Eight of Wands, komunikasi atau travel, ingin nyamperin. Ace of Pentacles, komitmen, peluang baru, kontrak kerja baru atau rumah, properti, ya, apapun sesuatu yang baru. Dia akan menawarkan sesuatu yang baru dan sesuatu itu adalah real. Okay. Three of Pentacles kebalik. Kalau tegak ini artinya dia kerjasama, kolaborasi, ya, membuka diri untuk kolaborasi. Bisa juga third party, pihak ketiga, orang ketiga. Artinya tidak ada lagi orang ketiga, atau ya, gue lebih ngerasain tidak ada orang ketiga. Oke, entertainment, challenge entertainment, kita klarifikasi. By the way, Widi, sorry bahasa Itali. Kan gue udah bilang, energi secara keseluruhan dari Page of Cups, Seven of Swords, sneaky behavior, ngumpet-ngumpet, ya,
Ini perilaku. Jadi dia akan minta maaf. Dia akan minta maaf. Ya, situasi ini dia akan menawarkan sesuatu yang baru. Dia akan minta maaf akan perilakunya dia yang selama ini mengkhianati entah kamu dan dirinya sendiri. Karena Seven of Swords itu artinya dia untuk menjadi dirinya sendiri aja dia ngumpet-ngumpet. Dia nipu orang lain, dia ngumpet-ngumpet, dia ngindik-ngindik, nyelinap. Cuma untuk melakukan apa yang dia suka. Okay. Kita lihat entertainment challenge dia. Nine of Cups. Four of Pentacles. Three of Wands. Six of Wands. Pengakuan publik. Ini energinya Leo. Mungkin kalian berhubungan dengan seorang Leo. Energi secara keseluruhan Four of Cups. Sudah aku bilang. Karena dia bosan, stagnan, tidak puas dengan apa yang dia punya, akhirnya dia larinya ke entertainment, instant gratifikasi hanya untuk melupakan kalau dia bosan. Oke. Entertainmentnya itu ya, Nine of Cups itu adalah yang dia pegang sebagai nilai. Buat mereka itu nilai pedomannya dia untuk bersenang-senang, sebuah nilai yang dia pegang dan dia belum mau melepaskan. Hobinya dia entertainment, instant gratification itu hobi, entertainment juga yang dia enggan untuk melepaskan. Dia masih terlalu sayang untuk melepaskan, entah itu juga selingkuh mungkin ya. Karena dia dapat pengakuan kalau dia ceweknya banyak mungkin ya kan, dia cowoknya banyak ya kan, dia disukain orang banyak, entah itu mungkin hobinya yang memang sudah diakuin oleh orang-orang ya. Instant gratifikasi, pengakuan itu tidak abadi. Three of Wands, menunggu kabar yang pasti datang. Jadi dia sambil menunggu kabar yang datang, dia bersenang-senang. Mencoba mengisi kekosongannya dia. Tindakan dan upayanya dia. Knight of Swords. Judgment, karma, pengadilan semesta. Ini adalah kesempatan kedua untuk memberi penjelasan, rekonsiliasi, mengeklirkan suasana.
energi Scorpio. Eight of Pentacles. Kerja, 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 belajar, belajar, belajar. Queen of Pentacles, energinya Capricorn. Mungkin kalian dealing berurusan dengan seorang Capricorn. Yang jelas earth sign, mungkin beberapa kalian berurusan dengan Taurus seperti kalian atau Virgo. Ya. Tapi yang buat gue personal ini energinya Capricorn, sedangkan Taurus adalah King karena dia the Hierophant, dan Virgo adalah Knight of Pentacles. Ini energinya Capricorn, yang mana energinya adalah tentang seorang yang sangat taking care of herself. Dia sangat nurturing dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya, keluarganya apalagi. Dan dia adalah pekerja keras, dan dia sangat pintar dengan ekonomi dan finansialnya, ya. Dan dia di sisi jeleknya adalah dia material posesif. Okay. Capricorn itu di bercat kalian ada di Scorpio, traveling, ya, tentang travel, wisdom, filosofi, higher education, hubungan jarak jauh, hubungan beda agama, hubungan beda latar belakang dan background, ya, atau hubungan kalian yang sudah berjarak. Ada yang mau roti nggak? Udah mulai pagi nih, gue juga udah mulai lapar. By the way guys, sorry, intermezzo. Suka nggak? Agak playat sana sini tadi kan, daripada polos putih ya kan, buat kasih warna juga energi gue dikit, biar nggak terlalu menjenuhkan energi gue, ya nggak? By the way, energi secara keseluruhan, Ten of Cups, ultimate happiness. Jadi tindakannya dia, ya, tindakannya dia, komunikasi akan kebenaran itu tentang sesuatu harus dikelirkan, sesuatu harus dikelirkan, ya, harus diperjelas, entah itu diselesaikan atau diperbaiki, ya, yang jelas harus ada kesempatan kedua untuk mengkelirkan suasana tentang pekerjaan dan tentang effortnya dia sendiri, ya, ini tentang pekerjaan atau effort, upaya dia dalam mencapai menjadi karakter yang seorang Capricorn. Karakter Capricorn tadi yaitu nurturing dirinya sendiri dan mampu grounded, dewasa, mampu istilahnya dalam fondasi keluarga, status, material possession yang mampu, atau ya tentang seorang Capricorn itu sendiri, atau ya dia ingin menjadi seorang Capricorn, atau kalian berdealing dengan seorang Capricorn. Energi secara keseluruhan Pisces, Hangman, kita klarifikasi. Sebentar. Hangman, energi secara keseluruhannya dia, Hangman. Mungkin dia adalah seorang Pisces, mungkin dia berhubungan dengan seorang Pisces. Yang jelas energi Pisces. The Queen of Swords kembali, artinya ini energi Libra.
buat gue, atau mungkin ada yang beberapa dari kalian berhubungan dengan Libra atau itu Mini atau Aquarius. Buat gue Libra, Queen of Swords tegak. Dia itu orang yang sangat adil. Dia itu tidak takut dan tidak sungkan, tidak segan untuk bicara tentang kebenaran, ya. Dia tidak pernah akan berkelit dari apapun yang tidak sesuai dengan apa yang dia rasa dan dia tahu. Libra, energinya adalah harmonis, ingin keseimbangan selalu, oke. Dan semua dia akan bicara hanya tentang kebenaran, dan dia juga tidak akan segan-segan untuk memotong ngekat segala sesuatu yang memang tidak sesuai dengan dirinya. Kebalik, sangat manipulatif, ya, sangat narsisis, narsis maksudnya gini ya, narsis itu bukan karena mencintai diri sendiri, enggak. Narsis itu dia memanipulasi keadaan, ya, sesuai dengan keinginannya, karena dia tidak bicara tentang kebenaran. Tidak ada kebenaran di dirinya. Wow. Libra itu di mana ya kalian? Di keseharian, di rumah ke-6 kalian, yaitu kesehari-hariannya, di kesehari-harian. Di kesehari-harian ya, dia secara energinya dia nih, ya, Hangman. Dari gue bilang kan, pengkhianat. Yang bikin dia stuck, pengkhianat, dan bahkan bikin orang lain juga ikut tidak nyaman seperti dirinya. Karena tidak adanya kebenaran di situ. Okay. Dan di kesehari-hariannya, ya, tidak ada yang mencerminkan kebenaran. Bahkan di servisnya sendiri pun kualitasnya, kesehatannya, karena rumah ke-6 itu tentang kesehatan, tentang health, ya, tentang kesehatan. Secara fisik, mental, dan jiwa terganggu. Servis yang seperti apa yang akan bisa diberikan di saat kebenaran itu tidak ada? Dalam menggunakan waktunya seperti apa? Pleasing people, entertain people, hanya demi pengakuan, validitas, yang kemudian adalah dia dipegang sebagai pedoman, prinsip, dan nilai buat dia. Ouch. Ulala. Energi Pisces lagi. Seven of Cups. Ini illusion, ya. Options yang membuat kita selalu di dalam mimpi. Sudah aku bilang, Pisces itu pemimpi. Dia suka berandai-andai dan tidak melihat kenyataan. Makanya tidak grounded, ya, tidak ada kebenaran, karena semua yang dilakukannya adalah mimpi. Self-sabotage. Strength. Dan dia merasa tetap harus kuat dengan kondisinya dia yang seperti ini. Dia harus bertahan terus untuk hangin dan stuck. Dia merasa dia harus punya kekuatan untuk terus hangin. Malu gila kali ya. Sorry. Lu bisa tuker ya, yang mana kalian, yang mana dia, ya. Tapi yang jelas ini energinya buat gue gokil sih. Kalau dibilang lu harus kuat dan bertahan di energi Hangman. Oke. Hangman
Di saat kalian mencoba melihat dari perspektif yang berbeda, kalian akan mendapat hello, ya. Ini pencerahan. Tapi ada saatnya hangman ini harus berbalik. Pencerahan itu mana? Kalau kalian ini yang kalau tadi gue baru ngerjain energi hari ini gue cerita sedikit tentang ikatan, oke. Yang besok akan gue lanjutkan dengan energi hari esok, dan storytelling gue sedikit tentang apa sih pengorbanan, oke. Karena gue juga Pisces, gue sun sign gue Pisces. Ini strength, kekuatan batin setelah kita menguasai singa di dalam diri kita, ya, keliaran kita. Okay. Kalau cuma untuk bertahan begini dan mending dapat pencerahan, enggak. Karena kalau begini kalian dapat pencerahan, gini enggak, kalian hanya bunuh diri udah cukup. Namanya pengkhianat. Dan Leo itu di Taurus, Gemini, Cancer, Leo. Ini di home, family, roots, self care kalian, ya, bahkan emosional kalian, anak-anak kalian menjadi pengkhianat. Bukan kalian sih, maksudnya sih dia, maksud gue. Karena Leo itu energinya ada di rumah keempat kalian, yaitu home, family, sisi feminin kalian, self care kalian, emosional kalian, dan mungkin maksud gue kalian itu dia, ya, si dia, emosionalnya dia. Dan mungkin dia punya masalah dengan seorang wanita di hidupnya, yaitu entah itu istrinya, entah itu ibunya, entah itu anaknya, entah itu neneknya, entah itu mertuanya, entah itu whatever, wanita di hidupannya. Dan mungkin kalian berhubungan juga dengan seorang Leo, Libra. Energi secara keseluruhan, Ten of Pentacles, arti rumah tangga, kemapanan dan stabilitas. Yang mana kalian jadi pengkhianat, dia menjadi pengkhianat dirinya sendiri. Oke. Secara keseluruhan kalian mungkin berhubungan dengan ada Leo, ada Libra, ada Pisces, ada Leo lagi, ada Gemini, ada Capricorn, ada Scorpio, ya. Ada Aries, ada Aquarius. Oke. Sekarang kita lihat outcome. Taurus single, asmara mid Juli sampai mid Agustus. Wow, Ace of Cups, single Taurus, Ace of Cups, Ace of Cups. Gue ikut senang aja. Karena kalau gue nggak mungkin gitu, walaupun Taurus ada Jupiter gue, ya, buat gue kayak nggak mungkin karena gue nggak berhubungan dengan siapapun selain kalian di medsos, di YouTube. Gue nggak berhubungan dengan siapapun, jadi ya gue ikut happy buat kalian Taurus single. Oke. Taurus couple. Taurus couple. Taurus couple. Energinya
outcome untuk Taurus couple mid Juli dan Agustus. Death, energi Scorpio. Couple, kalian mungkin harus mengakhiri hubungan kalian. Bukan mungkin lagi sih, di sini juga banyak banget. Memang 2020 ini hampir semua bintang zodiak banyak yang mengakhiri, banyak yang ending in beginning, ya. Entah itu asmara, entah itu pekerjaan. Waduh, di bawahnya ada siapa? Ada Libra, justice, ada pengadilan deh. Ya, ada pengadilan, ada yang majuin ke pengadilan. Oke, Goddess guidance. Oke, untuk single dan couple. Untuk single, Goddess guidance, nasihat dari semesta. Wow, iya banyak banget. Emosional sekali ya. Rhiannon, Sorceress. You are a magical person who can manifest your clear intention into reality. Keren banget, Taurus. Maksudnya, kalian adalah Taurus single adalah individu yang sangat magical karena yang bisa membuat, yang bisa memanifest ya dengan intention dan fokus yang jelas, clear, menjadi kenyataan. Keren. Gue ikut tersanjung karena gue sangat punya Taurus. Untuk couple, kalian dapat 2 ya. 1 true love ya, true love. Dan kalian dapat ini kan, the death, yang energinya Scorpio. Karena tadi gue juga baru bikin Scorpio. Kalian nonton deh ya, energinya sama. Dan dia juga dapat true love. Perasaan romantisme yang ada di hati kamu ya, itu bahkan memberi order ke semesta untuk memberikannya dan mengantarkannya ke great love kamu. Terus yang kedua, kalian dapat Freya, bold, unleash your adventure side, take risk and be daring. Artinya keluarkan dan syukuri sisi adventure kamu, ambil resiko dan jadilah yang tega. Mantep. Oke semuanya, thank you banget. Semoga bermanfaat in one way or another. Oke. Dan untuk yang kalian baru nonton gue, kalau emang kalian suka dengan gayanya gue baca, jangan lupa untuk subscribe. Dan untuk kalian semua yang emang udah ada di channel gue, makasih banget, like, subscribe, dan share-nya, apalagi donasinya. Jangan lupa banyak-banyakin nonton, karena gue yang masih kurang itu sekitar 200 jam nonton untuk bisa dimonetize. Oke, makasih semuanya, sampai ketemu. Dah.